Nabi palsu akan muncul, menyesatkan banyak orang. Makanya kita, saudaraku, harus dalam mengerti firman, supaya jangan disesatkan nabi palsu. Kalau kita nggak mengerti yang benar, bagaimana kita tahu mana yang palsu? Saudara, untuk engkau mengerti yang palsu, kamu cukup belajar mana yang benar. Ya, kalau di sini ada Pak Siombing kerja di bank, dia kalau untuk mengetahui mana uang palsu, mana uang yang benar, dia nggak perlu diajari ini uang palsu, nggak. Cukup diajarkan inilah uang yang benar, uang yang asli. Cukup itu dipelajari. Ketika kamu mengerti sepenuhnya yang asli, datang yang palsu, gampang engkau prediksi, gampang engkau deteksi. Demikian juga pengajaran. Kalau saudara selama ini sudah membekali diri, selalu belajar firman dengan benar, belajar kebenaran ini, ketika nanti datang ajaran yang palsu, engkau langsung tahu, oh ini palsu. Amin. Amin. Seperti yang kemarin itu sempat ya tersiar di Indonesia, bagaimana tentang ajaran dia tanpa percaya Yesus bisa ke sorga, dan itu yang mengajarkan pendeta. Kita yang sudah belajar firman langsung kita tahu bukan ajaran Kristus, walaupun dia pakai nama Yesus. Karena apa? Kita tahu ajaran Yesus sesuai dengan kebenaran. Jadi kita gampang mendeteksi mana yang salah. Ketika saudara sudah belajar firman dengan benar, ketika orang lain di sana nggak apa-apa, kita juga kompromi sedikit dengan berhala. Tangan yang penting Tuhan mengasihi, kita akan menolak ajaran itu. Karena apa? Kita tahu Tuhan tidak pernah mengkompromikan berhala. Bahkan dalam Wahyu pasalnya yang ketiga tentang jemaat, Wahyu pasal 2 tentang jemaat Tiatira, Tuhan Yesus berkata, memang engkau rajin, penuh dengan kasih, semakin giat dalam pelayanan, tapi celakalah engkau, atau aku mencela engkau, sebab engkau membiarkan wanita Izebel mengajar dan menyesatkan orang-orang supaya menyembah berhala atau makan persembahan berhala. Jadi Tuhan tetap mencela gereja yang kompromi dengan berhala. Tapi sekarang ada ajaran itu, yang orang bilang nggak apa-apa dan nggak apa-apa. Tapi kita yang belajar kebenaran, kita berkata itu tidak benar. Saudaraku, kita harus tegas. Segala berhala harus kita tolak dalam nama Yesus. Segala persembahan berhala harus kita tolak dalam nama Yesus. Akhir zaman ini gereja harus tegas. Engkau harus menjadi jemaat Tuhan yang tegas. Tidak mau tersesat dengan ajaran Izebel. Saudara tahu Izebel? Izebel itu penyembah berhala. Berarti Izebel dibiarkan mengajar, berarti ajaran penyembahan berhala masuk dalam gereja. Tradisi penyembahan berhala masuk dalam gereja. Dan Tuhan berkata, aku mencela. Jadi gereja walaupun sudah rajin, penuh kasih, diakonianya hebat, mujizat terjadi banyak, tapi kalau belum tegas bicara ajaran menentang penyembahan berhala, Tuhan masih cela.